banyak dari para manajer ya, yang ngelihat timnya itu kok ada yang nggak mood seharian saat kerja gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kok cara manajer ini tuh buat ngedeketin si timnya yang nggak mood ini? Halo para NLPers, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita ada yang mau dibahas nih pastinya. Oke, Coach. Hai. Saya Mhm. Oke, aku mau langsung nanya aja nih, Coach, Mhm. kayak mungkin banyak dari para manajer ya yang ngelihat timnya itu kok ada yang nggak mood seharian saat kerja gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kok cara manajer ini tuh buat ngedeketin si timnya yang nggak mood ini? Nah, itu ada nggak sih kok teknik NLP-nya? Ada. Yang pertama kalau saya tuh kalau ngeliatin orang nggak mood ya, sebenarnya Mhm, kan kelihatan ya, dari mhm, mukanya kan kelihatan tuh. mhm, Tapi kadang-kadang ada atasan yang suka cuek aja tuh, main dihajar aja bodo amat gitu ya. Nah, kalau saya juga kadang-kadang ngelihat situasi tertentu, kadang-kadang saya ngelihat ini permasalahannya berkepanjangan atau enggak. mmm, Kalau gara-gara kejadian itu, mhm, masalah itu kemudian berkepanjangan, mhm. baru saya tanyain. Tapi kalau nggak berkepanjangan saya nggak akan tanyain, biasanya saya akan kerja aja lanjut. Jadi Oke. saya akan lihat dulu ini berkepanjangan apa enggak. Mmm, Kalau ini berkepanjangan dan itu mengganggu pekerjaannya menjadi menurun, mau mhm. nggak mau baru saya akan deketin. Mungkin saya deketinnya kapan? Bukan saat pagi tapi saya deketinnya saat sore. Mmm, Saat sore sebelum dia pulang atau 1 jam sebelum pulang atau 2 mhm, jam sebelum pulang saya panggil. Saya panggil, saya ajak ngomong. mmm, Nah, jadi pada saat diajak ngomong, kita yang pertama ketika diajak ngobrol yang pertama kita tanya dulu apa kabarnya mereka. "Kabarmu mhm. gimana?" "Ya baik Pak." "Masa? Kenapa Pak?" "Enggak, muka lu lecek." Mmm, "Kenapa?" "Kelihatan jengkel banget, marah banget." Nah, kayak gitu. Dan nanti barulah terjadilah percakapan. Kita bisa nanya, "Sebenarnya apa sih? Kenapa sih Bro? Apa sih yang terjadi? Ya, bisa nggak jelasin lebih detail?" Nah, kita tanya. Nah, itu dengan menggunakan teknik yang namanya meta model. oke. Dan ketika dia menjawab, kita Mhm, dengerin aja, nggak usah komentar apa-apa. mhm, Tadi Aul kan sempat denger ya, saya kan tadi ditelepon sama satu orang kan. mhm, Nah, ketika saya ditelepon sama satu orang, saya kan dari tadi nggak mutus omongan ini, saya dengerin aja. mhm, Dengerin aja, terus saya tanya, "Tujuan kamu ngomong sama saya? Atau apa yang mau ditanyakan ke saya?" mhm, Nah, saya tipe orang akan dengerin dulu, nih tujuannya kemana gitu loh. Kemarin juga ada yang lucu nih. Kamu juga tahu sih, Kak Adi juga tahu kan kemarin yang saya bilang ada seorang istri yang suaminya blank. Dia mau ngomong sama saya. Lah, kalau ditanya ke saya juga bingung mau ngomong apa ini. Saya dengerin dulu kan. Dia ngomong panjang, lebar, tinggi, kali, dalam, dan sebagainya. Udah selesai? Tujuan cerita ini untuk saya apa Ibu? mmm, Oh, saya minta pendapat sama Coach Arif. Oh ya udah, baru saya bisa kasih pendapat gitu loh. mmm, Jadi itu yang disebut namanya mendengarkan secara empati. Dengarkan, sekali-kali kita komentar bahwa, oh, so I'm sorry to hear that. Sorry ya, saya bisa mendengar ini. Oh ya, saya ngerti kok. Itu dengerin aja. Nah, dari situ nanti dia cerita. Saya perlu tahu. Makanya kenapa kayak tadi cerita. Coach, gue abis setelah menterapi orang, kok gue ngerasa gini, 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 gini nih. Sebentar, ini sekarang apa dulu? Saya nanya dulu gitu. Karena kenapa? Karena saya tahu dia udah berhenti. mhm, Dia udah berhenti melakukan terapi. Ini dulu apa sekarang? Oh dulu. Oh dulu. Oke. Coba dicerita sama gue. Oh iya, setelah gue terapi kok kenapa gue langsung sakit tuh? Gue nanya. Lu terapi lu sakit. Emang lu kepikiran ya? Enggak coach, gue gak kepikiran permasalahan dia. Oke. Tapi ya ketika gue terapi aja. Tapi ketika gue terapi, emosi negatifnya dia keluar, emosi negatifnya, mendadak gue tuh kayak keteken. Ah, vibrasinya yang neken lu. Iya ya itu. Nah kan jadi tahu tuh persoalannya mhm, apa. Kalau dia cerita aja kan saya nggak tahu persoalannya apa. iya, Karena saya nggak, saya gini, saya tipe orang yang akan dengerin dulu. Ini apa? Dan kemudian saya dengerin dia, saya mencari tahu pola atau pola atau isu-isu yang berulang. mmm, Saya membantu pola atau mencari isu yang berulang.
Ini pernah terjadi juga dengan ketika saya melakukan konseling. Ketika melakukan konseling, orangnya cerita nih, "Oh iya, suami saya gini 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 gini." Oke, saya dengerin dulu. Beberapa kali ketika dia cerita, isunya berulang-ulang, saya jadi tahu penyebabnya apa. Sama seperti hari ini juga atau beberapa hari lalu, saya ada satu orang menceritakan ke saya gini, "Kenapa ya kok saya kayaknya ketika diterapi sama orang itu, kok orang itu begini-gini kayaknya." Pokoknya jelek lah kondisinya orang itu. Mhm. Saya bingung, kebetulan saya kenal orang yang terapi itu adalah orang terkenal gitu loh. Saya cuman di kepala saya jadi tanda tanya, kok masa sih orang itu melakukan hal itu ya? Separah itukah orang itu melakukan itu? Menurut ceritanya iya. Saya dengerin aja. Sudah nih, tahu-taunya dalam perjalanan dengan Mhm. saya melihat itu loh. Hal sama yang menjengkelkan, kemungkinan besar orang itu akan yang membuat saya jengkel, ngerti nggak? Yang kemungkinan saya pun juga akan melakukan hal yang sama ke dia. Kenapa? Cuman bedanya kalau saya ke istri saya kan denger waktu itu. Istri saya ngomong, "Pak, sabar, dengerin. Oke, oke, oke." Tapi saya ngeliat itu polanya ada, polanya sama, ngeyel. Jadi kemungkinan besar kenapa itu kejadian sama orang lain yang membuat orang yang hebat itu menjadi menyingkirkan tanda kutip dia, saya juga menemukan yang sama. Sangat menjengkelkan memang. Tapi saya juga belajar hari ini. Dia ngomong sesuatu lagi, nggak tahu kenapa, saya langsung melakukan defense. Ketika defense ternyata omongan dia sebenarnya baik-baik aja. Dan itu yang disebut namanya frame. Kenapa? Karena saya udah punya persepsi buruk dulu. Tapi saya belajar sesuatu. Saya bilang, oh iya, naik kali kan saya nggak boleh gini. Saya nggak boleh gini. Lain kali saya dengerin dulu. Karena saya udah punya persepsi duluan. Karena belum apa-apa, setiap ngomong apapun Boni nyerang gitu loh. Oh, karena persepsi buruk itu jadi pengen Persepsi itu, nyerang. dia Boni pengen. Jadi orang itu kelihatannya saya nganggap dia nyerang saya. Lama-lama akhirnya saya putusin, enggak, sekarang saya mau dia ngomong apapun saya dengerin dulu. Saya nggak mau komentar. Nah, makanya itu maksud saya. Jadi kita identifikasikan, kalau itu kan berarti kan saya sendiri yang bermasalah kan, karena saya yang kayaknya nyerang gitu loh. Dan juga tugas saya juga menemukan apa pola yang berulang mengenai orang itu. Kalau saya tahu, maka saya akan bisa membantu tim saya yang nggak mood tadi. Ya, itu baru satu cara. Nah, yang kedua setelah itu kita tanya sama dia, apa yang kamu mau? Oh, saya butuh solusi ini, baru saya berikan solusi. Tapi sebelum memberikan solusi, saya ubah dulu sudut pandang dia untuk lebih positif. Kalau sudut pandang dia masih negatif sih nggak bisa. Saya udah berapa kali juga pernah ada dengan orang juga yang saya ubah sudut pandang ke positif, tapi balik lagi negatif, lagi negatif. Sering kayak gitu. Itu kejadian. Dengan beberapa orang saya juga kejadian. Orangnya udah saya positif nih. Tapi Pak, orangnya gini. Saya buat lagi positif. Tapi Pak, balikin lagi. Tetap balik lagi. Nah, itu gimana tuh, Coach? Ya itu kan keputusan dia. Tugas saya kan adalah membalikan lagi. Saya kan cuma nanya, tujuan kamu ngobrol sama saya apa? Mau curhat doang. Kalau mau curhat ya udah, saya dengerin. Saya nggak kasih feedback. Tapi kalau tujuan kamu adalah keluar dari problem itu, kamu harus mengubah pemikiran jadi lebih positif. Ya saya mau ngubah Pak. Ya udah ubah sekarang. Apa maksud positif? Baru dia bisa. Kalau nggak akan bisa. Itu yang makanya kenapa tugas saya adalah supaya orangnya memikirkan sudut pandang lebih positif, dan saya juga menjelaskan kepada mereka bahwa kalau kondisi seperti ini terus-menerus, maka otomatis tidak bisa membuat pekerjaannya akan jadi lebih fokus dan mencapai ketujuan. Nah, jadi maka idealnya adalah sebenarnya setiap pagi memang saya paling suka ada satu teknik sih, makanya kalau setiap pagi itu adalah nanya, apa perasaanmu hari ini? Ya saya lagi berasa jengkel, tapi saya sudah mengungkapkan perasaan saya dan saya bersyukur saya bisa mengungkapkan perasaan saya dan saya yakin hari ini saya bisa melepaskan emosi negatif tersebut. Habis itu kita bilang terima kasih atas sharingnya perasaan hari ini dengan gantian ke orang lain. Itu juga bisa menjaga moodnya menjadi lebih positif. Menarik ya? Nah itu balik lagi. Jadi makanya kenapa setiap teknik bisa kita pakai teknik NLP untuk membuat orang tersebut lebih positif lah dalam kehidupan. Begitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, kan beda, kita sebagai atasan ngadepin tim tuh
kayak para cewek-cewek lah. Kalau misalkan cewek-cewek kan kadang mood-nya tuh naik turun atau bahkan ketika tiap bulan ada momen lah dia tuh Pembenaran ya, Di. Pembenaran ini. Pembenaran. Pembenaran. Ini tinggal tergantung Abu bikin gambar lucu apa enggak di sini ya. kan mungkin unik ya coach ya, kalau misalkan ke cewek tuh kadang ada yang bisa dihadepin, kadang ada yang enggak. Nah kalau misalkan si tim ini tuh para cewek-cewek yang di saat momen misalkan tengah bulan atau enggak lagi PMS itu kan pasti ada hormonnya tersendiri. Terus tapi si kinerjanya kadang ya turun, kadang baik-baik aja. Nah itu sebenarnya sebagai atasan tuh yang harus ngelakuin apa sih coach? Ini ngomong dunia nyata ya. Iya. Kalau menurut peraturan pemerintah harusnya diberikan cuti. Kalau menurut peraturan pemerintah, yang bukan peraturan sih, saran. Tapi manajemen akan mengatakan bahwa pekerjaannya dianggap buruk dan biasanya bisa dipecat. Oh gitu. Dan itu pernah kejadian dengan orang yang saya kenal baik. Jadi orang itu dengan alasan apapun, ketika performannya dianggap jelek, alasan apapun, itu bisa menjatuhkan dia performannya dan bisa menjadi incaran manajemen untuk dipecat. Dia tinggal pilih aja. Kan gampang kan kalau wanita datang bulan kerja, ya anggaplah 6 bulan lah. Anggaplah setahun deh. Datang bulan, kerjanya menurun. Kan pemecatan dikasih pesangon kan kecil nilainya. Malah dampaknya sampai Oh iya, makanya buat kita satu-satu jalan ketika lagi datang PMS dan sebagainya, haruslah kita mengantisipasi. Nggak bisa mengatakan, kan karena saya cewek. Ya oke. Saya pecat aja kan gampang. Tinggal kasih pesangon. Berarti sebenarnya kalau misalkan bisa nggak sih coach misalkan nih sebagai atasan? Tapi kan kita nggak bisa mencat dia karena alasan PMS kan? Iya. Yang bisa dipecat adalah karena performance. Kenapa saya berani mengatakan ini? Ada orang yang saya kenal udah 5 tahun kerjanya bagus, cuman gara-gara hamil kerjanya jadi menurun. Dan diminta mengundurkan diri. Pesangon? Kagak. Dunia nyata ya. Saya ngomong dunia nyata, bukan dunia hayalan. Oke. Berarti kalau misalkan nih sebagai atasan, kalau misalkan lagi ngadepin timnya yang lagi nggak mood seharian tuh misalkan, nah mungkin kayak dideketin lagi, terus atau kayak Ada dua orang atau 3 orang model kayak gitu. Jadi ada yang satu adalah ngedeketin secara personal, ada yang tidak, ada yang memang nauin. Tapi kalau yang saya temukan, kadang-kadang bahkan ya saya temukan atasannya cewek dan jago banget, malah kadang-kadang lebih sadis. Dia mengatakan, "Aku lagi sakit datang bulan. Kamu tuh banyak alasan tau nggak? Kerja gini-gini." Tambah galak loh. Ini dunia nyata ketika kita ngomong bisnis. Jadi mau lo lagi datang bulan, mau jumpalitan kayak apapun, jaga mood. Nggak ada rumus. Oh gitu. Berarti kayak ibaratnya empatinya jadi kurang dong coach? Atasan? Iya. Oh gitu. Ya makanya balik lagi kan pertanyaannya. Dunia nyata kan? Bukan dunia hayalan kan? Iya. Saya mau ngomong gitu loh maksudnya. Jadi kalau dunia nyata akan bekerja seperti itu. Mau dibilang empati apa nggak empati, itu bukan urusan mereka. Urusan mereka cuma satu. Perform atau tidak perform. Kamu sakit nih, tapi perform. Terus manajemen mau ngejatuhin apa ke lo? Nggak bisa. Karena performanya ada. Udah nggak perform, banyak alasan, tambah sakit, tambah macam-macam. Bye bye. Dunia nyata ya. Saya ngomong dunia nyata loh. Jadi kalau saya ditanya, saya udah kerja di mana-mana dan saya ngelihat itu nggak ada perusahaan yang baik hati, empati itu nggak ada. Nggak ada itu. Semua akan pakai tangan besi. Dia akan mengatakan, ini ya gini, kalau begitu, nggak ada. Kita cuma diukur berdasarkan kita perform atau nggak perform. Oke, itu kalau dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja. Kalau dibilang, kalau misalnya gini, kok tapi dia boleh, misalkan ada yang gitu. Tapi dia perform nggak? Oh gitu. Kalau dia perform nggak apa-apa.
Kalau udah nggak perform, banyak bermasalah. Ngeri ya? Iya, ternyata dampaknya seperti itu ya, di dalam dunia nyata bahkan dalam pekerjaan tuh ternyata kayak gitu nih teman-teman. Nah kalau misalkan nih dari Atau mungkin teman-teman, teman-teman ada yang mau komen pengalaman masing-masingnya nggak? Tulis iya aja di komen. boleh langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu ketika belajar NLP dengan Coach Antonius Sarif malah bisa meningkatkan produktivitas, bahkan meningkatkan kehidupan teman-teman nih. Oke, mungkin segitu dulu nih teman-teman para NLPers. Akhir kata dari aku Aulia. Dan saya Coach Antonius Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.